Sumur iki kasihate iki yo gatel. Damelaken sumur iki kene damel sumur iki murid niku namine Mbah Pamor. Tuban adalah kota di wilayah pesisir utara dengan jumlah penduduk 1.198.012 jiwa menurut sensus penduduk pada bulan September tahun 2020. Di Tuban terdapat banyak peninggalan pada masa peradaban Islam. Beberapa bangunan tersebut adalah makam Sunan Bonang, makam Raden Dandang Wacono, Masjid Sunan Bejagung. Di area Masjid Sunan Bejagung terdapat sumur giling yang berada di sebelah selatan Masjid Sunan Bejagung Lor. Sumur giling ini memiliki beberapa fungsi, yang salah satunya adalah digunakan untuk membuktikan kebenaran. Sumur giling ini adalah salah satu peninggalan dari Mbah Sunan Syekh Asy'ari yang pada masa itu di desa Bejagung dan sekitarnya ini mengalami kekeringan yang luar biasa sehingga tidak ditemukan mata air. Maka Mbah Sunan menyuruh santrinya untuk membuat sumur sebagai salah satu sumber air yang mungkin bisa dilaksanakan, diambil dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Di era tahun 80-90-an di masa itu karena mungkin teknologi informasi juga masih kurang ya. Terus sekarang pada saat itu juga ada beberapa permasalahan, baik itu permasalahan hukum maupun permasalahan warisan, bunuh diri dan sebagainya. Sehingga eksekusi terakhir itu yang meyakinkan mereka itu adalah dengan menggunakan media air sumur ini untuk menjadi salah satu bukti. Sumur giling memiliki ritual untuk pemandian dilakukan pada hari Kamis Pon dan Jumat Wage untuk kepentingan yang bermacam-macam, seperti untuk mendapatkan keberkahan rezeki, membuang kesialan, dan keselamatan. Selain itu, sumur giling digunakan sebagai pengambilan sumpah untuk mengetahui kebenaran dengan cara meminum air dari sumur giling tersebut. Dianggap sakral, ini tentu sudah menjadi hal yang umum di sepanjang cerita-cerita air atau cerita sumber air, baik itu sumur, sumber air atau sendang, atau hewan-hewan air, ataupun juga terkait laut sendiri. Kalau kita bicara air, Tuban pun, nama Tuban pun juga mengandung arti air, karena dalam bahasa Jawa kuno Tuban berarti air terjun. Sumur keramat di Sunan Bejagung Lor tentu tidak lepas dari sosok Sunan sendiri, sang Sunan sendiri, karena beliau sebagai tokoh sentral di dalam penyerangan agama Islam di daerah Bejagung. Sama halnya dengan para wali atau para penyiar Islam yang lain seperti Sunan Ampel juga memiliki sumur keramat di bawah menara Masjid Ampel. Juga di pesantren Trismo atau Sudarmo Surabaya juga punya sumur keramat di dalam pesantrennya sendiri yang dianggap bisa memberikan kekebalan. Di daerah lain pun, wali-wali lain pun juga identik dengan sumur tersebut, karena selain sebagai tokoh sentral yang diputuskan, yang dianggap sebagai orang yang punya kelebihan, tentu peninggalannya pun tidak lepas dari kelebihan itu juga. Dengan karomah beliau melekat pada peninggalan yang termasuk sumur. Untuk memelihara lingkungan ya, daripada hukum positif itu lebih terasa menggunakan unsur kepercayaan itu yang ada di masyarakat. Biasanya kalau hukum positif itu masyarakat lebih cenderung mengabaikan ya. Lain lagi kalau persoalan kepercayaan itu tumbuh dari masyarakat itu sendiri, tentunya masyarakat akan menjaga nilai-nilai itu. Maka sebaiknya sebetulnya setiap
desa yang mempunyai kekhasan, mempunyai kebudayaan, hal-hal yang lebih spesifik, seharusnya pemerintah desanya ada inisiatif untuk membentuk lembaga adat desa ya, sehingga bisa merawat kebudayaan, adat-adat yang ada di desa tersebut untuk pemanfaatan masyarakat. Masyarakat Tuban memiliki cara yang unik dalam menyelesaikan masalah dengan media air. Menimba air dari sumur giling untuk dimanfaatkan, misalnya membasuh wajah dan juga diminum. Dari hal tersebut kita dapat mengambil sisi positif bahwasannya jujur adalah satu kata yang membawa pada sejuta kebaikan. Mungkin jujur tampak sederhana, namun hanya mereka yang dewasa yang mampu melakukannya.